Pemilik laptop, sayangnya, Dalir tak cukup berani untuk berkenalan, terlebih sikap Mahir yang judes. Dalir melanjutkan perjalanan ke rumah kakak perempuannya. Kedatangannya disambut bahagia oleh Kuldip. Keduanya berpelukan melepas rindu. Maklum ini pertama kalinya Dalir datang setelah Kuldip menikah. Dalir membawa hadiah untuk calon keponakannya yang masih dalam kandungan, berupa mainan lama pemberian Kuldip saat mereka kecil. Ia bahkan ingin memberi nama Simar untuk calon keponakannya. Kuldip mempersilahkan Dalir masuk ke rumah, namun Dalir menolak. Ia telah berjanji tak akan pernah memasuki rumah kakaknya, dan bahkan enggan menyapa kakak iparnya, Yugraj. Tujuan Dalir datang adalah mengajak Kuldip pulang ke desa untuk merayakan acara penyambutan calon bayi. Namun Kuldip tak bisa pergi selama 2 hari ke depan karena menunggu hasil tes dari dokter. Dalir pun mengalah dan bersedia menunggu. Ia kemudian masuk sembarangan ke rumah tetangga kakaknya dan dengan seenaknya meminta dibuatkan teh. Dalir sudah tahu nama tetangga itu karena sering mendengar percakapan telepon antara Kuldip dan ibunya. Hal yang mengejutkan, Mahir ternyata adalah putri tetangga Kuldip tersebut. Mahir pulang dengan wajah masih kesal karena laptopnya dirusak oleh pria aneh di bus. Ia semakin kesal saat melihat pria itu kini duduk santai di rumahnya. Dalir pun menceritakan kepada orang tua, Mahir alasan laptop itu rusak. Mereka sama sekali tidak menyalahkannya. Bahkan berterima kasih karena Dalir berani melawan para perampok. Soal laptop yang rusak, menurut mereka masih bisa diperbaiki. Dalir pun bersedia bertanggung jawab dan membawa Mahir ke tempat servis untuk memperbaiki laptopnya yang rusak. Ketika pemuda ini kembali ke rumah sang gadis untuk mengantarkan laptop yang telah selesai diperbaiki, sikap Mahir kali ini jauh lebih lembut. Ia bahkan mengucapkan terima kasih, meskipun pada akhirnya biaya perbaikan laptop tersebut menggunakan uang ayahnya sendiri. Malam itu, Dalir makan malam bersama keluarga Mahir. Dalam suasana hangat, Dalir ditanya tentang masalahnya dengan sang abang ipar, Yugraj, dan alasan mengapa mereka tidak bisa akur. Dalir pun mulai menceritakan kisah hidupnya. Sejak kecil, hubungannya dengan kakak perempuannya, Kuldip, sangat dekat. Namun, ayah mereka yang seorang polisi kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tak terhitung berapa kali ibu Dalir dipukul. Kuldip selalu berusaha menguatkan Dalir agar bertahan menghadapi situasi tersebut. Suatu kali, Dalir melindungi ibunya dari pukulan sang ayah dan justru menjadi korban hingga lehernya melemah. Ibu Dalir pernah mengadukan kekerasan itu ke kantor polisi. Namun tak satu pun mau memproses laporannya karena pelaku adalah sesama polisi. Suatu hari, ketika Dalir dan Kuldip sedang bermain, ibu mereka kembali dipukul. Kuldip yang mencoba melerai malah ikut ditampar. Dalir yang masih kecil tak mampu menahan amarahnya. Ia melompat dan memukul kepala ayahnya dengan batu. Sejak kejadian itu, Dalir menaruh kebencian mendalam terhadap polisi. Maka, ketika Yugraj datang melamar Kuldip dan Dalir, diberitahu bahwa Yugraj bekerja di bank, ia sempat lega. Namun kekecewaan besar muncul saat ia mengetahui bahwa Yugraj sebenarnya adalah seorang polisi. Tak heran jika Dalir tak pernah mau berbicara dengan kakak iparnya. Cerita Dalir membuat Mahir dan keluarganya merasa tak enak hati. Di sisi lain, Yugraj tengah menangani kasus pasien di rumah sakit Siwasakti yang sebelumnya tertunda. Bersama rekannya, Yugraj diam-diam mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang perawat menyuntikkan sesuatu kepada pasien hingga menyebabkan kesakitan dan kematian. Bukti kuat itu ia tunjukkan kepada atasannya, namun sang atasan tak berani mengusut kasus tersebut karena pemilik rumah sakit adalah Balraj Tara, sosok berpengaruh yang dikenal kebal hukum. Balraj dan putranya bahkan sudah biasa membunuh orang tanpa tersentuh hukum. Meski demikian, Yugraj tak menyerah. Ia mempublikasikan rekaman CCTV itu ke media. Video yang menunjukkan pembunuhan pasien secara sengaja pun viral. Balraj murka dan memarahi putranya karena gagal mengantisipasi kebocoran tersebut, lalu berjanji akan membereskan masalah itu. Sementara itu, Yugraj bersiap menemani istrinya pulang ke desa. Dalir sebenarnya tidak menyukai hal itu, namun ia tak mampu mengutarakannya. Kuldip yang dimintai bantuan hanya tersenyum canggung melihat adik dan suaminya masih saling diam. Di tengah situasi itu, Mahir meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Dalir. Mereka pergi ke tempat yang sepi. Ternyata Mahir ingin mengungkapkan perasaannya. Ia mengaku sangat menyukai Dalir. Perasaan itu disambut antusias oleh Dalir. Keduanya resmi menjadi sepasang kekasih dan berencana segera memperkenalkan Mahir kepada ibu Dalir untuk meminta restu. Mereka pun larut dalam kebahagiaan. Jedi dan para anak buahnya segera mendatangi rumah Yugraj. Cukup mudah bagi Jedi untuk mengetahui dalang utama di balik viralnya rekaman CCTV rumah sakit. Tanpa banyak bicara, Jedi langsung menghajar Yugraj. Tentu saja Yugraj mencoba melawan, namun sayangnya ia tidak berdaya menghadapi musuh yang terlalu banyak. Jedi pun menghajar Yugraj sepuasnya. Kuldip keluar dari rumah setelah melihat keributan yang terjadi. Ia memohon agar suaminya diampuni. Namun Jedi justru berniat menendang bayi yang ada di dalam perut Kuldip. Untung saja Dalir datang tepat waktu dan berhasil menghentikan kaki Jedi. Bayangkan betapa marahnya Dalir saat menyaksikan kakak perempuan tercintanya hendak disakiti. Dalir langsung mengejar Jedi. Amarahnya tak terbendung. Anak buah Jedi yang mencoba menghalangi ikut merasakan pukulan keras dari Dalir. Kekuatan Dalir membuat Jedi ketakutan setengah mati. Jedi yang selama ini merasa paling kuat kini berubah menjadi pecundang. Ia dan anak buahnya tidak berdaya menghadapi
Dalir. Andaikan saja Kuldip tidak menghentikan Dalir, mungkin Jadi sudah terbunuh. Jadi benar-benar telah melakukan kesalahan besar dengan mengusik kehidupan kakak perempuan Dalir. Anak buah Jadi yang datang semakin banyak, namun Dalir melumat mereka semua. Jadi kembali disiksa, hingga akhirnya tidak punya pilihan lain selain kabur melarikan diri dalam kondisi terluka parah. Dalir kemudian melampiaskan kemarahannya kepada Yugraj yang telah membahayakan nyawa Kuldip. Dalir segera mengajak kakaknya pergi ke desa, sementara Yugraj harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Sesampainya di desa, Kuldip dan keluarga menggelar acara untuk menyambut jabang bayi. Mahir juga ikut hadir agar bisa bertemu dengan ibu Dalir. Setelah acara selesai, Kuldip menelepon suaminya agar segera menyusul ke desa. Yugraj pun berangkat menggunakan motor. Sialnya, ia ditabrak oleh anak buah Balraj. Setelah mengetahui suaminya ditabrak, Kuldip langsung mengajak Dalir pergi ke rumah sakit di kota Chandigarh. Di sana sudah ada polisi dan orang tua Mahir yang mengurus Yugraj. Kuldip sangat sedih melihat kondisi suaminya. Dalir tidak tega melihat kakak tercintanya meneteskan air mata. Tiba-tiba anak buah Balraj datang dan memberikan panggilan telepon. Balraj memberitahu Dalir bahwa kakak iparnya ditabrak hanya sebagai permulaan. Ia mengancam akan melakukan hal yang jauh lebih besar sebagai balas dendam karena Dalir telah memukul Jadi. Dalir yang seorang preman kampung tidak bisa diancam seperti itu. Anak buah Balraj yang berada di dekatnya langsung dicekik. Balraj telah mengusik orang yang salah. Dalir memutuskan untuk bicara langsung dengan Balraj saat itu juga. Dalir pun pergi menemui Balraj. Sementara itu, Mahir berusaha menenangkan ibu Dalir. Ibu jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada Dalir, ujar Mahir. Namun rupanya sang ibu sama sekali tidak mengkhawatirkan putranya. Ia justru mengkhawatirkan orang-orang yang berani membuat masalah dengan Dalir. Benar saja, Dalir datang ke tempat Balraj dengan menghancurkan gerbang. Balraj cukup terkejut melihat sosok Dalir yang sebelumnya telah menghajar putranya. Ia tidak menyangka kalau Dalir hanyalah pria yang bertubuh kecil. Dalir tersenyum mendengar olokan Balraj. Meski tubuhnya tidak berotot, kekuatan Dalir bukanlah kaleng-kaleng. Dalir pun berniat mematahkan kesombongan Balraj dengan mengalahkan para pegulatnya. Hanya dengan satu pukulan, Dalir berhasil menjatuhkan salah seorang pegulat yang mencoba menghadangnya. Serangan itu berlanjut dengan menghujamkan wajah pegulat lain hingga menyembah tanah. Anak buah Balraj termasuk Jadi yang masih kesakitan hanya bisa terdiam menyaksikan kehebatan Dalir. Gangster sewaan Balraj tak ada harganya di hadapan Dalir. Dalir dengan tegas memperingatkan Balraj agar tidak lagi mengusik keluarganya. Ia mengungkapkan masa lalunya, bahwa ia pernah masuk penjara sejak kecil demi menyelamatkan keluarga. Saya membunuh ayah, jar Dalir dengan dingin. Balraj terdiam melongo. Untuk pertama kalinya, ada orang yang berani mengancamnya secara langsung. Dalir pun pergi tanpa ada satupun yang berani menghalangi. Dalir kembali ke rumah sakit untuk menemani kakaknya. Kuldip terus menangis menghadapi situasi yang menimpa keluarganya. Dalam momen itu, Kuldip mengajak Dalir berbicara dari hati ke hati. Menurut Kuldip, Yugraj tidak pernah membohongi Dalir soal profesinya. Justru Kuldip dan ibu merekalah yang meminta Yugraj berbohong agar Dalir tidak menghalangi pernikahan mereka. Rencananya, Dalir akan diberitahu setelah pernikahan, namun kenyataannya, Dalir mengetahui lebih dulu dari orang lain. Memang ayah kita polisi yang jahat, tapi Yugraj adalah polisi yang baik, tutur Kuldip. Meski Dalir tidak menyukai kakak iparnya, demi Kuldip ia rela melakukan apa saja, termasuk memaafkan kebohongan Yugraj. Namun jauh di dalam hatinya, Dalir sangat kecewa pada ayahnya yang tak pernah berdaya. Sementara itu, Balraj berdalih bahwa ia sengaja membiarkan Dalir pergi. Ia bersumpah akan menghabisi Dalir dan keluarganya. Langkah pertama yang direncanakan Balraj adalah menyerang Dalir di rumah sakit. Rencana itu diketahui Dalir dari teman Yugraj yang seorang polisi. Dalir bahkan diberi pistol untuk melindungi diri dan keluarganya, namun ia menolak. Tangannya sendiri masih cukup kuat. Dalir lalu meminta Mahir membawa Kuldip pulang ke rumah. Sementara ia memilih menunggu Yugraj sendirian di rumah sakit. Kuldip pun menuruti tanpa mengetahui bahaya yang mengintai. Tak lama kemudian, puluhan anak buah Balraj yang dipimpin Nima mendatangi rumah sakit. Mereka mencari Dalir dan keluarganya, tanpa tahu bahwa orang yang mereka cari justru sedang menunggu. Dalir sudah siap bertarung hingga tetes darah penghabisan. Dengan keberanian yang tiada tara, ia melawan musuh-musuhnya seorang diri. Senjata para penyerang sama sekali tidak berarti di hadapannya. Kali ini Dalir tidak sekadar memukul, ia membunuh para penyerang demi keselamatan Yugraj. Setelah semua musuh dilumpuhkan, Dalir meminta seorang sopir membawa Yugraj pulang ke rumah. Dalir sengaja membunuh seluruh penyerang agar keluarganya tak berani lagi diganggu. Untuk menciptakan teror, Dalir mengirimkan mayat-mayat itu ke rumah Balraj. Melalui telepon, Dalir mengolok Balraj. Saya sudah bilang, jauhi keluarga saya, tapi Anda tidak mau mendengarkan, ucapnya dingin. Namun aksi Dalir tidak berhenti sampai di situ. Ia menghadiri acara kampus kedokteran yang dihadiri Balraj Tara dan Menteri Kesehatan
Kesehatan Harnam Dhami. Acara tersebut disiarkan langsung di televisi. Dalam sesi tanya-jawab, setelah sang menteri selesai berbicara, Dalir mengacungkan tangan. Ia mempertanyakan kinerja menteri yang dinilainya gagal meningkatkan pelayanan kesehatan. Namun sesungguhnya Dalir tidak tertarik pada jawaban omong kosong sang menteri. Tujuan utama Dalir adalah membongkar kedok Balraj Tara, yang juga merupakan penyandang dana partai sang menteri. Dalir meminta Balraj menjelaskan video rekaman CCTV rumah sakit yang sempat viral. Balraj mencoba menjawab dengan santai, mengklaim bahwa rekaman tersebut palsu dan direkayasa. Jawaban itu justru menjerat Balraj sendiri. Dalir menghadirkan langsung keluarga pasien yang dibunuh oleh pihak rumah sakit. Penderitaan dan kehilangan mereka nyata, bukan rekayasa. Tak hanya itu, Dalir juga menunjukkan dokumen berisi daftar kejahatan Balraj Tara dan berhasil menghancurkan kehormatan Balraj di hadapan publik. Ketika wanita hamil ini meminum vitamin yang diberikan oleh sang dokter, tiba-tiba perutnya terasa sangat sakit hingga membuatnya kesulitan bernapas. Rupanya semua itu adalah ulah dokter kandungan yang telah diperintahkan oleh Jedi dan Balraj untuk menuntut balas. Kuldeep segera dibawa ke rumah sakit oleh ibunya dan Dalir. Namun, dokter di rumah sakit tersebut telah lebih dulu menerima telepon dari Balraj agar tidak menangani Kuldeep. Dengan berbagai alasan, dokter menolak dan berdalih bahwa mereka tidak memiliki fasilitas yang memadai. Dalir lalu mencoba membawa Kuldeep ke rumah sakit rujukan lain. Sayangnya, penolakan kembali terjadi. Bahkan beberapa rumah sakit lainnya juga enggan menerima Kuldeep. Situasi ini membuat Dalir panik setengah mati. Tiba-tiba Balraj menelepon Dalir. Saat itulah Dalir menyadari bahwa semua ini adalah ulah Balraj. Jika kakakmu ingin ditangani, datanglah dan minta maaf kepada Jedi, ucap Balraj. Tanpa berpikir dua kali, demi keselamatan kakaknya, Dalir bersedia melakukan apapun. Meminta maaf bukanlah harga yang mahal. Dalir mendatangi rumah Balraj dan menunjukkan wajah orang kalah di hadapan Balraj dan Jedi. Ia melepaskan semua egonya, bahkan berlutut di kaki Jedi sambil memohon ampun. Yang terpenting bagi Dalir saat itu hanyalah keselamatan kakaknya. Jedi yang merasa berada di atas angin memukuli Dalir sepuasnya. Dalir sama sekali tidak melawan meski tubuhnya babak belur. Akhirnya, dokter pun ditelepon untuk segera menangani Kuldeep. Dalir bergegas kembali ke rumah sakit. Luka-luka di wajahnya seakan terobati ketika ia melihat bayi Kuldeep telah lahir dengan selamat. Senyum Dalir mengembang saat menggendong keponakan pertamanya itu. Namun senyum itu perlahan menghilang ketika Dalir menanyakan keberadaan Kuldeep. Ibu Kuldeep dan semua orang yang ada di ruangan itu terdiam. Dalir justru mendengar dari pihak rumah sakit agar jenazah Kuldeep segera diambil. Hati Dalir hancur seketika. Saat itulah ia menyadari bahwa kakak tercintanya telah meninggal dunia. Seluruh tubuh Dalir terasa lemas. Tangisan keponakannya yang tak henti-henti semakin menambah perih di hatinya. Air mata Dalir mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tak sanggup melihat jasad kakaknya. Bagaimana mungkin ia kehilangan sosok yang paling ia cintai secepat ini? Dalir tak pernah membayangkan semua ini akan terjadi. Setelah prosesi pemakaman Kuldeep selesai, satu-satunya yang tersisa di benak Dalir hanyalah balas dendam. Ia pergi untuk menghukum orang-orang yang telah menyebabkan kematian kakaknya. Dalir menghadang mobil Jedi dan anak buahnya. Amarahnya berlipat ganda. Jedi dibuat tak berdaya dan diseret ke hadapan Balraj. Dalir berniat menghabisi nyawa Jedi di depan ayahnya sendiri. Pertarungan besar pun terjadi. Dalir melawan seluruh anak buah Balraj seorang diri. Ia mengamuk, menghancurkan siapapun yang menghalangi. Namun keganasannya terhenti ketika ia mengetahui bahwa ibu, kekasihnya, dan keponakan tercinta telah disandera oleh Balraj. Demi keselamatan keluarganya, Dalir terpaksa mengalah sekali lagi. Ia membiarkan dirinya dipukuli hingga tak berdaya. Dalir disiksa tanpa ampun. Tiba-tiba suara ibunya terdengar berteriak, "Nak, bangunlah. Selama ini aku selalu melarangmu berkelahi. Tapi hari ini aku memintamu, bunuh mereka semua." Kata-kata itu seolah memberi Dalir kekuatan baru. Ia bangkit melawan anak buah Balraj. Tanpa membuang waktu, Dalir berlari menerjang Balraj. Jadi yang berdiri di depan ayahnya tewas terlebih dahulu. Balraj terkejut menyaksikan putranya dibunuh dalam waktu singkat. Bahkan sebelum sempat berduka, Balraj pun menyusul tewas di tangan Dalir. Seluruh penjahat akhirnya lenyap. 5 tahun kemudian, Dalir terlihat hidup bahagia bersama keponakannya. Dalir juga telah menikah dengan kekasihnya, melanjutkan hidup mereka masing-masing. Dan film pun berakhir.